Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya ingin membahas masalah tasawuf atau ma'rifat. Untuk mendalami ma'rifat, hendaknya kita melaksanakan taubatan nasuha. Taubatan itu artinya kembali, artinya kita kembalikan semua yang ada pada diri kita, termasuk diri kita ini, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya kembali, tidak ada lagi yang dimiliki oleh kita, bahkan kita sendiri dikembalikan kepada Allah. Jika semua telah kembali, diserahkan kembali kepada Allah, dan itu harus diistiqomahkan, diteguhkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti halnya dengan prinsip kosong, gelas kosong. Artinya setelah gelasnya diisi air, secara kasat mata gelas tersebut berisi. Setelah air yang di dalam gelas itu ditumpahkan, pada hakikatnya gelas tersebut berisi dengan udara, tapi di penglihatan kita gelas itu adalah kosong. Jadi itulah ibarat taubatan nasuha, mengosongkan diri kita. Semuanya adalah milik Allah. Mata, hidung, pancendera kita semua adalah milik Allah. Lengan, kedua tangan, kedua kaki, pakaian, kendaraan, rumah, semua milik Allah. Jadi tidak ada yang kita miliki, bahkan kita pun adalah milik Allah. Kalau semuanya itu telah dilakukan dengan baik, maka hakikatnya kembali seperti gelas tadi, di mana air itu adalah apa yang kita merasa miliki, sementara gelas itu adalah diri kita. Jadi setelah kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, otomatis kita menjadi kosong. Ali Mahmud, yang nama yang melekat pada diri saya hanya sebagai penanda di dalam memanggil diri saya. Demikian pula dengan nama Anda, hanyalah sekedar penanda, seperti halnya untuk kendaraan. Jadi nama tersebut hanya untuk mengenal satu sama lain. Seperti halnya dengan kendaraan, misalnya kendaraan Honda sama Suzuki. Honda Mobilio itu adalah nama untuk mengenali mobil Mobilio. Honda CR-V adalah nama untuk mengenali jenis kendaraan CR-V. Tapi hakikatnya mereka adalah Honda. Jadi kembali kepada taubatan nasuha. Setelah kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala sesuatunya telah kita kembalikan. Pada saat itulah kita akan mengalami rasa plong, rasa damai, tenang di dalam menatap kehidupan. Kalau kita berbicara masalah kehidupan, sebenarnya kita lahir di dunia ini susah senang,
sedih, gembira, atau apapun yang berdampak pada diri kita, ya dinikmati saja, dijalani saja, karena itu adalah semacam peran yang harus kita lalui. Seperti halnya di sinetron itu, setiap orang diberikan beban peran oleh sutradara untuk memerankan apakah peran jahat atau peran baik. Jadi seperti itulah kehidupan kita. Apakah kita menjadi orang baik atau tidak baik, itu adalah peran yang diberikan oleh sang pengatur kehidupan. Segala sesuatunya perlu kita syukuri, segala sesuatunya perlu kita resapi, renungi bahwa itu semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita menerima dengan lapang hati, lapang dada, dengan kesadaran, rasa syukur, maka semua peran yang kita hadapi itu menjadi nikmat. Walaupun di pandangan manusia peran yang kita hadapi itu adalah sulit atau susah. Kalau kita menerima dengan lapang hati, itu akan kembali kepada rukun iman yang keenam, yaitu takdir baik dan takdir buruk. Semuanya harus kita jalani dengan baik saja. Tidak perlu kita berkeluh kesah, dinikmati, dijalani. Namun tidak bisa kita menerima apa adanya. Artinya kita menjalani hidup ini sekedar hidup saja. Kita menjalani hidup ini dengan menerima saja. Kita harus melakukan ikhtiar untuk memberikan yang terbaik. Apapun yang terjadi itu adalah sebuah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala sebagai takdir. Apakah itu baik atau buruk, itu adalah takdir. Kita harus menerima dengan lapang dada. Jadi susah senang, kita tetap senang. Sedih atau gembira, kita tetap gembira. Semuanya hanya peran, semuanya hanya panggung sandiwara menurut artis kita. Jadi kepada kita semua ini adalah semacam pembagian peran dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk betul-betul mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki, jika Allah memberikan hidayah kepada kita, kita akan diberikan pengenalan kepada Allah, kita akan diberikan hikmah, petunjuk dan barakah untuk menjalani hidup dengan baik. Semuanya harus diterima dengan lapang hati. Setelah kita melakukan taubatan nasuha, kita harus menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kembali kepada, akhirnya kita akan melangkah kepada kalimat la haula wala quwata illa billah. Artinya tidak ada upaya, tidak ada daya dan upaya dari kita. Semuanya adalah upaya atau kekuatan Allah. Jadi apapun yang diperbuat oleh jasad kita, tubuh kita ini adalah kehendak Allah. Sebagaimana dengan sebuah riwayat bahwa Allah berfirman kepada Rasulullah bahwa sesungguhnya bukan engkau yang melihat, tapi aku yang melihat. Sesungguhnya bukan engkau yang berjalan, tapi aku yang berjalan. Kembali kepada taubatan nasuha. Jika kita melakukan dengan benar, maka kita akan merasakan diri, rasa sebagai seorang hamba.
yang ibaratnya seperti Isra Mi'raj, artinya diperjalankan, artinya kita digerakkan, digerakkan oleh Allah untuk melakukan aktivitas di kehidupan kita secara sadar. Jadi kita harus berada dalam posisi sadar, berada dalam posisi khusyuk. Khusyuk itu menurut pemahaman yang saya dapatkan itu diartikan sebagai sadar. Khusyuk seperti kita membawa kendaraan ke kota Parepare dari Makassar, kita harus khusyuk membawa mobil tersebut. Kita harus fokus, kita harus sadar. Ada beberapa orang, saudara-saudara kita, mengartikan khusyuk itu adalah fokus. Tapi dari beberapa penyampaian yang saya terima, khusyuk itu lebih dekat kepada sadar. Artinya kita membawa kendaraan ke kota B dari kota A, itu kita sadar, kita menyadari sekeliling kita. Kita tetap mengendarai kendaraan dengan ke arah kota B, tapi kita juga sadar menyadari bahwa di sekitar kiri kanan kita itu ada tiang listrik, ada pohon, atau ada kendaraan lain yang berpapasan dengan kita. Demikian, wassalam. Mungkin kita akhiri sesi kali ini, karena ini adalah sesi pertama di dalam membahas masalah marifat di channel kita ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.